Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anakku semua? Pak Guru harap kita selalu dalam keadaan baik-baik selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan kelas 5 kali ini, kita akan membahas tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Untuk lebih barokahnya, marilah kita awali pelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita kali ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita saksikan tutorial video yang sudah Pak Guru siapkan untuk kalian. Mohon disimak dan dipelajari baik-baik, karena setelah itu Pak Guru juga akan memberikan beberapa tugas untuk kalian. Selamat menyaksikan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 5. Latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami dan mempraktekkan aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. A. Daya tahan jantung. Faktor utama dalam kebugaran jasmani adalah kekuatan dan daya tahan. Kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk menghadapi suatu tahanan, sedangkan daya tahan adalah keadaan kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Adapun daya tahan, kardiorespirasi atau daya tahan jantung adalah kesanggupan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkannya ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Daya tahan jantung dapat diukur dari kemampuan melakukan tugas yang berat secara terus-menerus yang mengikut sertakan otot-otot besar dalam waktu lama. Jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah berfungsi secara efisien dalam tempo yang cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Olahraga sangat baik untuk daya tahan jantung seseorang. Orang yang rajin berolahraga akan memiliki daya tahan jantung yang lebih baik. Otot-otot jantung orang yang rajin berolahraga akan lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah berolahraga. Selain berolahraga, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya tahan jantung seseorang, seperti genetik, umur, jenis kelamin, dan status gizi dan makanan yang dikonsumsi. Manfaat melatih daya tahan jantung. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, daya tahan jantung perlu dijaga. Beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung adalah: pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. 2. Menjaga tekanan darah tetap normal. 3. Mengatur kadar lemak dalam darah. 4. Mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. 5. Mengurangi risiko jantung koroner. Bentuk latihan daya tahan jantung. Jantung merupakan organ penting sehingga perlu dijaga kesehatannya. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menjaga asupan makanan dan rajin melakukan olahraga. Tujuan meningkatkan daya tahan jantung setiap individu berbeda-beda, bergantung kebutuhan dan kondisi seseorang. Sejumlah keuntungan penting bagi organ tubuh akibat dari latihan daya tahan jantung yang teratur sebagai berikut. 1. Berpengaruh pada kesehatan otot jantung. 2. Berpengaruh pada aliran darah.
3. Berpengaruh pada denyut nadi. 4. Berpengaruh pada pernapasan. 5. Berpengaruh pada sistem otot. Latihan daya tahan jantung merupakan bentuk latihan yang ditujukan untuk meningkatkan daya tahan jantung agar dapat bekerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Latihan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya tahan jantung yang dilakukan secara progresif sesuai dengan kebutuhan latihannya. Ada 3 takaran latihan daya tahan jantung sebagai berikut. Pertama, frekuensi. Kedua, intensitas latihan. Dan ketiga, durasi. Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung antara lain 1. Lari jarak jauh. 2. Latihan interval. 3. Jogging. 4. Bersepeda. 5. Latihan sirkuit. 6. Lompat tali. 7. Fartik atau speedy play. Nah anak-anak, demikianlah tutorial singkat video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Di masa pandemi ini Pak Guru selalu berpesan, jaga selalu kesehatan dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Dan satu lagi, tetap semangat belajar di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.